Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Summa ila sahibu syarah Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama yaitu wajib bersifat sidik. Wajib para Rasul benar di dalam berbicara, di dalam menyampaikan berita. Benar maknanya sesuatu yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Apa yang dikhabarkan, apa yang diberitakan cocok sama kenyataan, itu namanya benar. Adapun lawannya adalah kidzib, berita yang tidak cocok dengan kenyataan. Mau itu cocok sama i'tiqad, mau nggak cocok sama i'tiqad, kalau dia nggak cocok sama kenyataan namanya bohong. Mengatakan dewa sebagai Tuhan, mengatakan Yesus sebagai Tuhan, mengatakan matahari sebagai Tuhan, mengatakan patung-patung sebagai Tuhan. Ini kebohongan, artinya sesuatu yang tidak cocok sama fakta. Terus sifat ini wajib berlaku pada para rasul sejak mereka lahir. Artinya mereka mendapatkan semua sifat-sifat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mendapatkan pula sifat yang kedua yang wajib pula bagi para rasul, yaitu sifat amanah. Wajib para rasul wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ala amanatu, yaitu bersifat amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Apa artinya dapat dipercaya? Dapat dipercaya artinya tidak pernah ngelakuin kesalahan, gitu loh. Orang kalau pernah ngelakuin kesalahan akan kurang kepercayaan orang sama dia, gitu. Makanya dalam berita syar'i itu kalau ada orang pernah ngelakuin kesalahan berat, dia sudah nggak bisa jadi saksi. Kenapa? Meragukan. Apalagi kamu melihat hadis Imam Bukhari, Imam Muslim yang mengumpulkan hadis, jangankan kok melakukan kesalahan haram, orang yang suka godain hewan aja nggak dianggap sebagai pembawa hadis yang benar. Dipanggil hewan yang mendekat, makanannya diambil lagi. Hewannya datang lagi, wah nggak dianggap. Kenapa? Dianggap apa? Tidak lagi terpercaya, gitu loh. Dianggap tidak lagi menjadi orang yang iffah, yang menjaga martabat, menjaga kemuliaan. Apalagi para rasul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan penjagaan kepada para rasul dari melakukan kesalahan, hingga mereka menjadi orang yang terpercaya. Kalau mendapatkan perintah nggak pernah gagal, gitu loh. Nggak pernah nyeleweng, nggak pernah salah, nggak pernah ingkar. Ini penjagaan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi-nabinya. Dan ini sifat semua nabi, nggak hanya Nabi Muhammad maksum, nabi yang lain nggak maksum, enggak. Semua nabi bersifat mendapat penjagaan ini, yang namanya sifatnya adalah maksum.
dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Nah, sahabat kan juga nggak ngelakuin kesalahan. Sahabat nggak ngelakuin kesalahan, bukan mereka maksum, tapi mereka mahfud. Mereka menjaga diri mereka dari kesalahan. Saking ifahnya, saking menjaga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, hingga mereka tidak melakukan yang haram, nggak melakukan yang makruh, nggak ngelakuin yang rendah. Ini disebut namanya mahfud. Kalau para nabi disebut maksum, penjagaannya langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lagi dari dirinya sendiri. Wa hiya hifdzu dhawahirihim wa batinihim min at-talabbusi bimanhiyati anhu walau nahyan karahatin aw khilafil aula. Terpelihara atau maksum maknanya Allah menjaga zahir mereka dan batin mereka dari melakukan hal yang dilarang. Zahirnya enggak pernah ngelakuin yang haram. Apa yang haram? Minum arak, zina, riba, kedzib. Ini sesuatu yang gak pernah dilakukan para nabi dan rasul. Kenapa? Allah menjaga zahir mereka dari melakukan sesuatu yang haram. Batinnya gak pernah syirik, ya, gak pernah hasud, gak pernah iri, gak pernah takabur, gak pernah. Ini semua kecacatan hati, semua keburukan hati dibersihkan dari mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga batinnya tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka mengajak kita untuk membersihkan hati, mereka mengajak kita untuk menjaga zahir. Bagaimana merekanya kok punya kerusakan zahir, punya kerusakan hati. Ini penjagaan yang Allah jadikan pada diri mereka. Terus yang haram nggak pernah dilakukan, baik zahir maupun batin. Begitupun makruh juga nggak pernah dilakukan yang makruh. Apa yang makruh? Yang makruh apa? Melihat kemaluannya sendiri, itu hukumnya makruh. Makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, hukumnya makruh. Kan demikian, tidak pernah dilakukan oleh para nabi. Semua yang makruh-makruh itu enggak dikerjakan oleh para nabi. Walau nahyan karahatin au khilafil aula, walaupun itu khilafil aula, artinya perkara yang menyalahi keutamaan, bukan haram, bukan makruh, tapi enggak utama. Kayak ngupil, ini perkara-perkara yang enggak utama. Ngupilnya di depan umum. Ngupil itu kan bersihin kotoran hidung, ya bersihnya ya di rumah, di tempat-tempat yang memang nggak ada orang. Kalau di tempat umum kok ngupil, habis ngupil salaman kan berat. Orang kan ini orang bagaimana sih, kayaknya itu loh maksudnya. Jadi kurang keutamaan gitu loh. Nah yang nakal lagi habis ngupil dimakan kan berat. Ada begitu. Fahum, maka mereka semua para rasul ma'sumuna an jami'il ma'asi. Mereka maksum, dipelihara oleh Allah dari segala macam kemaksiatan al-muta'alliqati bi dhahiril badani. Badannya semuanya terjaga dari kemaksiatan. Kayak apakah zina wa syurbil khamar wal kizib wa ghairi dzalik. Minum arak, zina dan yang lain-lainnya, bohong. Min manhiyati dhahir wa ma'sum an jami'il ma'asil muta'alliq bil batin min al hasad. Kayak apa? Maksiat batin, kayak hasad, kibir, riya wa ghairi dzalik min al manhiyatil batin. Wal muradu manhiyu anhu walau suratan yastamilu ma qabla nubuwah wa ma fi halati sighari. Yang dimaksud dengan perkara yang dilarang itu meskipun itu dalam bentuk penggambaran, maka
juga meliputi perbuatan-perbuatan sebelum kenabian dan perbuatan-perbuatan pada waktu kecil. Nggak terjadinya kemaksiatan pada mereka itu dari mulai kecil, bukan hanya sejak jadi nabi gitu. Pokoknya mulai jadi nabi dijaga lah, sebelum jadi nabi ya boleh aja ngelakuin maksiat. Nah kalau masih kecil apalagi ya nyolong ya boleh gitu, nyolong apa, nyolong jambu boleh, gimana sih maksumnya kemana gitu. Nah kita mengimani bahwa kemaksuman para nabi dari mulai bayi sejak lahir gitu loh, sudah maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Kalau anak-anak kecil kok mainannya yang aneh-aneh, yang menunjukkan pada apa, al-dhoroh, pada bencana, kerusakan. Para nabi main kecil nggak ada begitu, nggak ada. Maka diceritakan Nabiullah Yahya ketika masih kecil usia 10 tahun diajak main sama kawan-kawannya, Yahya ayo main keluar. Nabi Yahya apa? Saya diciptakan bukan untuk main-main. 10 tahun bayangin. Bagaimana pendidikan orang tuanya begitu? Ini makanya mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala zahir dan batinnya. Walaupun itu bentuknya penggambaran, maksudnya seperti maksiat. Seperti aja enggak gitu loh. Apalagi betul-betul maksiat. Penggambaran. Orang kok kayak orang maksiat ya, kayak orang ini nggak terjadi, artinya nggak ada jalan untuk kamu berburuk sangka sama dia gitu loh. Kalau sama yang lain kamu bisa berburuk sangka, oh, ini kayaknya mau maksiat nih. Kalau para nabi nggak ada keinginan, kemungkinan untuk maksiat, itu nggak ada di hatinya, nggak ada jalan untuk berbuat maksiat, nggak ada. Kalau kamu kan apa namanya, lihat cewek cantik lewat kan masih banyak kemungkinan kan, mau ngelihat, mau merem, mau gimana lah, serah tingkah kayak sini nggak enak, tanggung ya, gimana sini. Kalau Nabi nggak ada pilihan lain, nggak ada, nggak punya pilihan untuk maksiat, nggak punya gitu loh. Kalau kita masih punya pilihan. Nabi itu pilihannya cuma dua, ngerjain yang baik dan yang lebih baik. Sudah dua doang pilihannya. Kalau kita pilihannya baik dan buruk, ninggalin yang buruk, ngerjain yang baik. Kita begitu pilihannya. Nabi enggak, pilihannya ninggalin yang baik, ngerjain yang lebih. Itu Nabi. Kalau Nabi ngerjain yang baik gimana? Masih sama umat berarti. Yang dikerjakan Nabi pasti lebih baik dari umat gitu loh. Nah, kalau Nabi kok cuman baik doang, masih sama umat juga bisa begitu gitu. Jadi Nabi itu yang dikerjakan selalu yang terbaik. Kenapa? Makanya jadi contoh gitu loh. Gak ada contoh yang lebih baik dari Nabi, para Nabi. Jadi gambarannya aja nggak terjadi pada mereka. Wala yaqa minhum makruhun, dan tidak terjadi pada mereka makruh, wala khilaful aula, dan tidak pula perkara yang menyalahi keutamaan. Bal wala mubah, hingga perkara mubah pun enggak terjadi. Ala wajhi kauni dzalika makruhan au khilafal aula au mubahan. Dalam hal kemubahan itu dilakukan oleh Nabi yang menjadi hal makruh, atau menjadi hal khilaful aula, atau menjadi hal yang mubah itu sendiri, nggak pernah. Mubah itu contohnya apa? Mubah itu apa contohnya? Perkara mubah, makan, minum itu mubah, kerja, kawin itu mubah hukumnya. Tidur, artinya nggak ada peraturan kamu tidur jam sekian, nggak ada peraturan. Kamu makan jam sekian, nggak ada peraturannya gitu loh. Bebas nanti mau milih jam berapa, mau makan jam berapa, mau tidur, nggak mau tidur ya nggak apa-apa, nggak mau makan ya terserah ente lah gitu. Asal kuat aja gitu loh. Kalau sampai gara-gara nggak makan mati ya salah ente, diharamkan kamu berarti.
Mubah itu begitulah. Mubah itu sendiri nggak pernah dikerjakan Nabi yang statusnya hanya mubah. Pasti Nabi ketika ngerjain mubah meningkat jadi sunnah gitu loh. Nggak pernah mubah itu masih pada status mubah. Setiap Nabi ngerjain sesuatu yang mubah, maka ketika itu dikerjakan jadi sunnah bagi Nabi. Hingga kalau ditiru kita dapat sunnah. Apapun yang dikerjakan Nabi. Makanya jalannya, duduknya, hingga diemnya jadi hukum. Gak cuma ngomongnya aja, diemnya Nabi jadi hukum. Nah, ada orang ngelakuin sesuatu di depan Nabi, Nabi diem aja, oh berarti boleh. Oh, kok boleh? Nabi diem aja. Kalau itu larangan mesti Nabi ngomong, jangan begitu. Nabi nggak bakal diem aja pada sesuatu kemaksiatan, nggak mungkin. Wali-wali aja selalu mencegah kemaksiatan, apalagi Nabi ketika lihat itu larangan pasti dicegah. Kok Nabi diem aja? Oh berarti nggak apa-apa nih. Nah, itu jadi kesimpulan hukum dong. Maka diemnya Nabi saja jadi hukum. Maka yang makruh, yang khilaf aula hingga yang mubah itu sendiri nggak pernah dikerjakan Nabi. Makannya, ya makan yang bentuknya tidak membawa kepada kesunahan, ngemil, pegang toples sambil terus, itu kan bentuk kemubahan kan, boleh. Nabi nggak pernah boleh begitu, nggak pernah. Tapi kalau makan ya yang penting dikasih tamu ya makan. Ketika dia butuh makan ya makan. Kalau enggak ya enggak ada kok iseng ngemil, kayaknya enak makan ini nih. Itu kalau kita kerjaannya ngemil. Kawin mubah. Nabi nggak pernah kawin yang statusnya masih hanya mubah aja. Nabi kalau kawin ya meningkat menjadi bentuk kesunahan. Begitupun bekerja, begitupun tidur, begitupun yang lainnya. Semua yang dikerjakan Nabi ketika hal itu mubah meningkat menjadi sunnah. Wa idza waqa'a suratu dzalika minhum wa huwa litashri' fayasiru wajiban au manduban fi haqqihim. Dan apabila terjadi gambaran-gambaran hal tersebut pada mereka, bentuk kemaksiatan, bentuk kemakruhan, bentuk itu kok kamu nampak pada mereka, maka ketahuilah bentuk itu adalah litashri', untuk menetapkan hukum, untuk menyampaikan hukum kepada umat agar umat tahu prakteknya hukum. Apa contohnya? Bagaimana yang dikerjakan Nabi. Nabi pernah wudhu satu kali. Wudhu hanya satu kali basuhan. Kan sunnahnya wudhu itu berapa? 3 kali. 2 kali atau 3 kali itu sunnah. Nah kalau sekali-sekali sah, tapi hukumnya makruh. Lah Nabi pernah wudhu cuman sekali. Berarti Nabi ngelakuin makruh dong. Lah bagi Nabi apa itu? Bagi Nabi wajib. Kok wajib? Ketika Nabi melakukan wudhu yang sekali-sekali, memang nggak ada air lagi untuk dipakai wudhu, hingga harus wudhunya sekali. Bagi Nabi wajib. Untuk apa mempraktekkan hukum? Kalau kamu wudhu sekali hukumnya sah. Maka ketika kamu kok kepepet atau keadaannya terlalu dingin, maka kamu bisa wudhu hanya dengan 1 kali basuhan. Air segelas bisa dipakai wudhu. Bayurkan, buka tangan, sekali-sekali, rambut, kaki, segelas itu bisa untuk meratakan kesemuanya. Lain demikian, yang dikerjakan Nabi bukan lagi hukumnya makruh, tapi wajib.
kita jadi tahu, oh prakteknya begitu. Oh, kalau saya ngelakuin berarti saya juga bisa sama dengan Nabi. Nah, lain halnya kalau kamu banyak air gitu loh. Airnya banyak tapi sengaja milih sekali, hukumnya apa? Makruh. Beda kalau kamu memang nggak ada air lagi. Ada air yang banyak, ini buat minum, ini buat nanti makan, ya nggak boleh kamu pakai untuk wudhu. Wudhunya cukup sekali-sekali, atau kalau nggak ada air lagi buat wudhu, tayamum. Jadi bukan terus kalau kamu wudhu sekali tetap makruh, enggak. Kalau kamu wudhu sekali-sekali pun hukumnya tetap kamu dapatnya wajib, nggak makruh. Kalau nggak ada air yang lain. Bicaranya kalau ada air yang lain gimana? Maka kalau sekali-sekali makruh. Lah Nabi sama sekali nggak pernah ngelakuin ketika banyak air wudhunya cuma sekali basuhan, nggak pernah gitu loh. Kenapa? Nabi seneng sama sunnah. Nabi pernah kencing berdiri sekali, maka itu menunjukkan kepada hukum makruh. Dan Nabi yang ngerjain, oh maknanya menjelaskan hukum. Kalau Nabi nggak pernah praktek sekali kencing berdiri, maka kencing jongkok hukumnya wajib. Ketika sekali pernah dipraktekkan Nabi kencing berdiri, oh berarti kencing jongkok itu hukumnya sunnah. Nabi menyukai sunnah, Nabi nggak menyukai makruh. Maka ketika makruh dikerjakan sekali. Lah keadaannya bagaimana waktu ngerjain kencingnya berdiri? Nggak mungkin jongkok, gitu loh. Jadi Nabi itu nggak pernah punya kesempatan jongkok, tapi kencingnya nggak pernah. Ketika dia punya kesempatan untuk jongkok, pasti dia milih jongkok. Kenapa? Sunnah, Nabi senang sunnah. Lah, ketika nggak punya kesempatan jongkok, beda lagi nih. Maka dia wajib berdiri untuk menjelaskan hukum kepada umat. Kalau kita kan nggak punya kesempatan jongkok, milihnya biar cepet lah, kelamaan jongkok segala ribet. Nah, kita kan lain lagi. Kalau Nabi nggak pernah, kalau punya kesempatan jongkok pasti jongkok. Begitupun perkara-perkara yang lain dalam urusan yang kelihatannya maksiat, gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita menisbatkan Nabi itu pernah ngelakuin kemaksiatan atau ngelakuin hal-hal yang demikian, nggak pernah. Makanya yang kita sering dengar ada Nabi Adam ngelakuin maksiat, ada Nabi ini maksiat, Nabi ini maksiat. Maka kita jaga dirilah, jangan sampai mengatakan Nabi berbuat kemaksiatan, gitu loh. Kalau bicara Nabi disalahkan oleh Allah, maka yang ngomong salah ya Allah saja, jangan kamu ikut-ikutan ngomong Nabi itu salah. Kenapa? Karena yang kamu disuruh ngomong ya ini, Nabi dijaga oleh Allah, bukan ikut-ikutan Nabi itu ngomong salah. Lah ketika Nabi kelihatannya salah, maka ketahuilah itu litasyrek, untuk menjelaskan hukum. Oh itu Nabi Musa pernah ngantemin orang mati. Nabi Musa ngantemin orang mati. Ya orang namanya ngampleng doang, nggak sengaja kek orangnya mati bagaimana? Niatnya misain orang. Itu misain orang, yang dipisahin. Nabi Musa itu memang badannya ini pek gitu, mati orangnya. Waktu lihat ada sumur, macam-macam riwayatnya, ada sumur tertutup batu yang didorong oleh beberapa pria, nggak bisa, Nabi Musa sendirian didorong-dorong. Memang fisik para nabi dijadikan oleh Allah fisik yang kuat. Jadi jangan dianggap Nabi Musa sengaja bunuh orang, nggak ada. Nabi itu di hatinya nggak pernah ada kemauan untuk berbuat maksiat. Dosa itu apa sih? Dosa itu apa? Sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah, itu namanya dosa.
Lah Nabi nggak pernah, di hatinya kok mau menjauh dari Allah, nggak pernah gitu loh. Maunya mendekat, hingga nggak ada keinginan berbuat dosa, nggak ada keinginan untuk berbuat maksiat, nggak ada gitu loh. Jadi walaupun Nabi itu dohirnya kayak manusia, tapi dijaga oleh Allah dari sisi nafsunya. Nafsunya Nabi itu sudah tingkat nafsu ubudiyah, kal malak gitu loh. Yang inginnya hanya ibadah kepada Allah, nggak punya ingin yang lain, nggak ada. Jadi apapun yang dikerjakan hanya punya nilai ibadah. Hingga kalau Nabi Adam makan buah khuldi juga demikian. Nggak ada Nabi Adam makan buah khuldi pingin menjauh dari Allah, ada? Nggak ada. Tapi kok dimakan buah khuldi? Mau bagaimanapun Nabi Adam makan, tujuannya mencari ridhonya Allah. Itu para Nabi begitu harus. Gak ada Nabi makan buah khuldi sengaja mencari murkanya Allah, ada? Nabi sengaja nyari murkanya Allah, itu bukan Nabi, iblis itu. Sengaja kita yang sengaja kadang berbuat maksiat, nanti balik lagi minta maaf, maksiat lagi minta maaf. Kalau setan kan sekali minta maksiat udah nggak mau minta maaf gitu, pokoknya enggak. Begitu sekali minta maaf, iblis, ya Allah udah saya minta ampun dah, saya ngaku salah dah. Ya udah, cara maaf kamu sungkem sama Nabi Adam. Waduh, repot kata iblis. Enggak ada cara lain ya Allah gitu. Bu, ya ada cara lain gitu. Nah, iblis pernah datangin Nabi Musa. Musa, kamu kan kalimullah, bisa ngomong sama Allah. Bu, ya kamu ngomong sama Allah, tolong mintain maaf. Ya udah boleh. Musa munajat. Kata Nabi Musa, iya Allah maafin kamu kalau kamu mau sungkem, mau sujud di kuburnya di Adam. Kata Nabi siapa? Hidupnya aja saya nggak mau nyembah, apalagi matinya. Hidupnya aja saya nggak mau salaman, kok matinya? Enggak, udah susah. Memang sudah dinas oleh Allah begitu. Lah para Nabi nggak ada keinginan menjauh dari Allah, nggak ada. Ini yang jadi sifatnya Nabi yang harus kita yakini, disebut maksum di situ. Jadi walaupun dohirnya kelihatan maksiat, hatinya tidak pernah punya keinginan menjauh dari Allah. Jadi urusan Nabi Adam makan buah khuldi, kamu jangan ikut-ikut ngomong kemaksiatan. Kenapa? Karena yang dilakukan Nabi Adam ketika makan buah khuldi itu bukan salah. Kalau salah itu apa yang disampaikan oleh Allah Nabi Adam, kenapa dimakan buah khuldinya? Saya ngelarang kamu makan kok buahnya dimakan. Itu kan apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam. Nah kalau diukur dari ukuran kita, kamu seneng nggak Nabi Adam makan buah khuldi? Itu aja ukurannya. Kamu seneng nggak Nabi Adam makan buah khuldi gitu? Oh ya saya nggak terima Nabi Adam. Ya kamu nggak lahir kalau nggak makan buah khuldi. Kok nggak terima Nabi Adam makan? Terus maunya kamu nggak makan gitu? Ya nggak turun-turun kalau nggak makan. Gimana? Jadi makan itu jadi hikmah syar'i gitu loh. Jangan lihatnya kenapa dimakan. Jadinya kamu kayak Yahudi. Yahudi itu menyalahkan Nabi Adam dan mengatakan kesalahan manusia yang paling besar Nabi Adam. Kenapa? Karena dia manusia terpisah dari Tuhan. Coba dia nggak makan buah khuldi, kita di surga selama-lamanya. Di surga selama-lamanya. Ini kebodohannya. Lah kita jangan ikut-ikut dari sisi situ lihatnya. Kita harus lihat dari mana sisinya. Ayat sebelumnya, jangan lihat ayat makan buah khuldinya. Apa ya sebelumnya? Allah kasih berita kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Berarti kamu nggak usah urusan makan buah khuldi atau nggak makan buah khuldi gitu loh. Tetap mau makan nggak makan pasti jadi khalifah di muka bumi. Kenapa? Karena apa yang dikalam oleh Allah sesuai yang di ilmunya Allah. Nggak mungkin apa yang diomong Allah nggak sesuai ilmunya. Yang di ilmunya Allah manusia hidup di surga.
Tiba-tiba Nabi Adam menggagalkan rencana Tuhan, hingga Tuhan beralih ke plan B, plan A gagal gitu. Kan repot. Ada plan A, plan B, ya Allah. Kalau di ilmunya Allah Nabi Adam itu akan jadi khalifah di muka bumi, nah kamu jangan lihat sisi makan buah khuldi atau enggak makan buah khuldi, gitu loh. Terus lihatnya dari sisi apa lagi? Nabi Adam turun ke dunia itu dihukum atau mendapat kemuliaan, gitu loh. Turun ke dunia jadi rasul atau jadi penjahat, gitu loh. Turun jadi rasul berarti diangkat jadi khalifah ketika ke muka bumi. Maka kamu nggak boleh ngomong Nabi Adam diusir dari, nggak boleh. Iblis boleh kamu ngomong. Kalau Nabi Adam sama Ibu Hawa diturunkan dari langit, dari surga, dipindahkan, gitu boleh. Kalau diusir, wah, kamu seakan-akan menyamakan derajatnya sama dengan iblis. Walaupun ketiganya dikeluarkan dari langit, dari surga, tapi yang satu diusir, yang satu dipindahkan. Kok begitu? Karena yang satu nanti akan masuk ke surga lagi, gitu kan. Nanti kalau gambarannya Nabi Adam karena kelihatannya surga kegedean, maka turun mau cari umat, cari cucu, anak, mau dimasalah bawa lagi masuk ke surga. Untung Nabi Adam turun. Nah, kalau nggak turun bagaimana? Jadi kalau ditanya Nabi Adam turun dari surga mau ngapain? Mau kencing gitu. Di surga bisa kencing? Nggak bisa kencing. Jadi begitupun kesalahan-kesalahan Nabi yang lain jangan kita lihat dari sisi salahnya. Kalau ulama tasawuf mengatakan apa yang dilakukan Nabi Adam itu atau nabi-nabi yang lain ketika dikatakan salah, tarafnya mereka, keadaan mereka pada keadaan apa? Yang disebut tasawuf apa? Hasanatul abror, sayyiatul muqarrab. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrab. Kebaikannya orang-orang abror kayak kita, orang-orang baik, berbuat baik, orang-orang soleh ketika berbuat baik, ketika di hadapannya para wali, para nabi itu kelihatan jelek, gitu loh. Kebaikan kita di hadapan mereka kelihatan jelek. Nah, kalau kejelekan kita jangan dicerita. Wong baiknya kita aja kelihatan jelek. Nah sekarang dibalik, kejelekan mereka gitu loh di hadapan kita kelihatan baik, apalagi baiknya mereka gitu loh. Jadi kalau kamu lihat mereka dikatakan jelek, jeleknya mereka bagi kita baik. Oh, Nabi Adam makan buah khuldi baik nggak? Manfaat nggak? Manfaat. Jadi jangan protes kamu, kenapa Nabi Adam makan buah khuldi? Kata ulama, kalau saya jadi Nabi Adam, saya makan semua buah khuldi saya makan. Nabi Adam itu makannya nggak rakus, kalau nggak baru cep begitu doang. Kira makannya 2 pohon gitu. Kayak ini sampai kenyangan leteh-leteh di bawah pohonnya orang itu enggak. Ya, jadi jangan sampai hal ini. Kalau kita nggak sanggup nyeritain itu, jangan cerita dah. Jangan ikut-ikut nyeritain salahnya para nabi. Kita yang ceritain ini aja. Para nabi dijaga oleh Allah. Apabila kelihatan maksiat, maka pahamilah itu litasyrek, menjelaskan hukum hingga berlakunya bagi kita. Kita mengerti tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jalannya hukum, mana itu wajib, mana sunnah, mana makruh, mana mubah, kita paham dari prakteknya para rasul. Fa'af'aluhum, maka ketahuilah apa yang mereka lakukan itu alaihimus salatu wassalam, para nabi dan rasul, dairatun bainal wajibi wal mandubi. Itu seputar wajib dan sunnah. Bal fi awliyai alladzina hum atba'uhum
man yasilu ila maqami tasiru fihi harakatuhu wa sakanatuhu ta'atin bin niyat. Apalagi para nabi, wong para wali-walinya saja yang mengikuti nabi pada makom-makom yang khusus, mereka gerak mereka, diam mereka itu dengan niat untuk taat. Nggak ada niat maksiat, geraknya, diamnya, niatnya untuk taat. Jadi nggak ada gerak diamnya untuk maksiat, nggak ada. Nabi Adam makan buah khuldi, gerak diamnya itu untuk taat, nggak ada untuk maksiat, nggak ada. Adapun Allah kok menyalahkan, banyak. Nabi-nabi disalahkan banyak. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW disalahkan di Quran banyak. Tapi enggak terus ketika disalahkan kita mengatakan Nabi salah, enggak. Kayak apa? Nabi pernah datang ke rumah istrinya terlambat. Istri Nabi itu kalau nunggu Nabi pas jamnya itu on time, nggak pernah geser, nggak pernah datang jam 7, jam 7 sudah. Ini satu hari kok Nabi lebih jam 7 seperempat baru datang itu, setengah 8, telat setengah jam. Kemana ini? Tanya, ente kemana kok telat? Tadi udah siap mau berangkat, sampai mau berangkat disuruh minum susu doang, saya terlambat. Emang saya nggak bisa bikinin susu. Mulai sekarang jangan minum susu lagi. Kata Nabi, iya dah, saya nggak minum susu dah. Itu langsung turun ayat sih. Jangan melakukan sesuatu yang tadinya dihalalkan kemudian kamu haramkan hanya mencari keridhaan istri-istri kamu. Turun langsung ayat. Maknanya apa? Yang negor itu Allah. Kamu jangan ikut-ikut. Yang dikerjakan Nabi itu baik. Apa sih kok baik? Gak mau cari ribut. Kemarin boleh bohong apa itu. Yang penting jangan cari ribut. Lah Nabi nggak cari ribut ya, gitu loh. Baik nggak? Tapi bagi Nabi baik nggak cukup. Allah maunya yang lebih baik, gitu loh. Ditegur jangan begitu. Jadi ditegurnya itu bukan kesalahan yang kalau kamu dihukum, enggak. Itu sudah baik, gitu loh. Terus ada ayat lagi, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ketika datang seorang yang buta kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan saya ilmu agama. Nabi enggak ngubris, Nabi melengos, tetap ngadepin orang-orang Quraisy, orang-orang pembesar Arab untuk dimasukin kepada agama Islam. Turun ayat, jangan begitu. Ini sudah baik niatnya kan? Ini orang banyak mau masuk Islam, saya ajak. Ini udah masuk Islam, tenang aja dulu. Jangan begitu, itu aja urus sudah, itu biarin aja. Malah dibalik. Ini yang dilakukan Nabi itu semuanya baik, nggak ada yang nggak baik, nggak ada. Lah, yang nyalahin Allah. Lah, kalau yang lain Allah ya kamu jangan ikut-ikut nyalahin. Kenapa? Kamu lihatnya hukum yang dikerjakan Nabi baik kalau kita lakukan, gitu loh. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus diperintah Allah di situ meninggalkan, makanya dihukum sama Allah berbuat salah. Kalau kamu yang ngelakuin nggak salah, karena Nabi yang ngelakuin jadinya salah. Kalau kamu yang ngelakuin baik, bukan nggak baik. Kamu dakwah di daerah Betawi. Di Betawi nggak ada orang ngelirik. Kamu pindah ke Sunda, salah nggak? Ya enggak. Kok saya di Betawi mau nggak ada orang, mau ada orang, gimana sih? Ya Ki Asmawi, kamu nggak keluar dari Jembayat, dilemparin rumah, dilemparin, dibakar, enggak. Kalau saya di sini, wah itu istimewa apalagi. Andai kamu keluar pindah ke yang lain, salah nggak? Ya enggak, kata Allah, bumi ini luas, kamu boleh pilih di mana saja mau dakwah, enggak usah. Lagi umat Nabi Muhammad ke seluruh dunia. Nah, karena Nabi yang ngelakuin disalahin, gitu loh. Tapi enggak mungkin niatnya Nabi mau berbuat
menjauh dari keridhaan Allah, nggak ada. Jadi kembali kepada yang dilakukan Nabi seputar wajib dan sunnah. Wajib selesai sunnah, sunnah selesai wajib, terus nggak ada. Ketika itu mubah naik kepada tingkat yang sunnah. Apalagi Nabi, wali-walinya pun demikian. Hingga nggak ada para wali-wali yang ngelakuin kemaksiatan. Ini etikot nih ya. Jadi kamu kalau mau ngelihat sekarang ini lagi umum orang bahas tasawuf yang isinya apa? Malahayati. Malamatiyah. Ada kelompok yang dalam istilah para wali disebut namanya malamatiyah, yang mereka tidak menampakkan kebaikan mereka dan tidak menutupi kejelekan mereka. Terus dianggap ketika mereka berbuat jelek, mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ini etikot kita. Para wali jangankan kok, walinya saja nggak ada yang punya tujuan menjauh dari keridhaannya Allah, nggak ada. Tujuan hidup mereka mendekat kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu jangan ikut-ikut sama yang begitu-begitu, jangan. Apalagi sampai zayyin nafsaka bil ma'asi, kan repot. Tutupi diri kamu dengan kemaksiatan. Wah, ini berat lagi nih. Maknanya itu enggak makna zahir gitu loh. Itu makna batin. Maknanya jangan kamu pernah menyangka amal kamu itu sudah baik gitu loh. Selalu lihatlah amal kamu itu kurang baik, maka zayyin nafsaka bil ma'asi, maknanya selalu menganggap belum baik amal saya, belum baik amal saya. Jangan madu ayam, main jangkrik, judi pinggir jalan. Bukan saya zayyin dari mana ukurannya? Lo mau ikut siapa gitu loh? Apalagi pakai enggak sholat segala, aduh berat. Ini wali enggak sholat, udah enggak perlu sholat lagi. Ada wudhu apa? Batin, ada sholat batin, wudhu batin. Ini makan batin ada loh. Sakitnya tuh di sini, itu makan hati namanya, makan batin. Pakai wudhu batin, makan batin segala. Itu kalau mau sudah malas wudhu, malas sholat, ngomong aja pakai wudhunya. Saya wudhu secara batin, nggak wudhu dohir lagi. Ya nggak apa-apa lah kamu mau bisa wudhu batin sholat, tapi wudhu dohir tetap harus wudhu dohir. Wong Nabi sampai meninggal jadi wudhuin dohir gitu loh. Sebagai jalannya hukum kok kamu malah meninggalkan, ya Allah. Ini jangan ikut-ikut yang demikian. Makanya tasawuf itu ada tasawuf yang mu'tabaroh, yang sudah sudah diakui jalannya nggak menyimpang dari syariat, gabung dengan torikoh yang ada di mana Jatman. Itu di situ lengkap tuh, ada torikoh, ini ada ratusan torikoh. Kamu nggak usah bikin lagi lah, itu mau bikin lagi apalagi ini model baru, repot model baru segala. Janganlah, ada torikoh di upgrade itu repot. Manunggaling Gusti di upgrade jadi Manunggaling Gusti versi baru, isinya Manunggaling Gusti juga kan berat ya. Jadi jangan ikut-ikut. Kembali kepada etikot, Nabi dijaga dari kemaksiatan. Jangankan kok dohir, gambarnya maksiat aja nggak terjadi gitu loh. Begitupun para wali. Lah, para wali kalau kamu mau tahu, malamatiyah yang mereka lakukan itu hanya nampaknya kayak maksiat gitu loh, bukan nyata-nyata maksiat. Kayak contohnya apa? Seorang raja, seorang khalifah mendengar di satu daerah itu ada seorang wali yang qanaah, yang zuhud, maka dia didatengin orang itu ke sana, pingin agar wali itu bisa menjadi orang dekatnya, yang nanti bisa ikut ke istananya, bisa bagian urusan menteri agama lah gitu, atau ini urusan bagian doa, tiup meniup, lumayan dah ini. Begitu khalifah itu sampai ke rumahnya sang wali ini, sang wali dengar khalifah mau berkunjung, langsung dia semua yang
ada di toko-toko, di pasar, dibeli semua makanan, buah-buahan, dihadapin depannya khalifah, duduk khalifah, diajak makan bareng, makannya dihabisin semua ini. Kata khalifah, ya ini rakus begini kok zuhud bagaimana sih? Ini bukan zuhud, ini malah matiya gitu loh. Dia nggak menampakkan kewaliannya, kebaikannya, tapi kan nggak ngakuin haram. Makan haram memang? Kan enggak gitu loh. Nah itu namanya malah matiya, yang begitu. Hingga raja itu pulang nggak jadi menganggap wali itu sebagai orang yang zuhud. Itu begitu, bukan main kartu di pinggir jalan, adu ayam, itu masih repot. Jadi kita harus kembali ke etikot ini. Kamu kalau nggak etikot ini rusak amal kamu, rusak. Kamu ketemu dengan orang-orang yang kelihatannya punya khawarik, bisa terbang, bisa sholat di atas pohon, kamu tertipu. Ini etikot kita. Ketika kok dia ngelakuin kemaksiatan, ngelakuin ninggalin sholat, udah. Nggak ada wali begitu, nggak ada. Biar saya digebukin malaikat suruh ngakuin ada wali ninggalin sholat, nggak percaya saya gitu loh. Kok apalagi kamu yang gebukin? Kenapa? Nggak mungkin, sifatnya diikatkan begini. Jangankan para nabi, walinya saja begitu gitu loh. Nggak ada. Wah itu wali majdub, jangan ikut-ikut. Nanti majdub juga akhirnya. Nggak kelihatan sholat, bukan nggak sholat kok kamu putusin loh. Nggak kelihatan sholat itu kan bisa aja sholatnya, tapi dari tadi siang gitaran di situ aja lah, kamu perhatiin, berarti kamu ikut nggak sholat dong. Kok aneh kamu itu, ya Allah. Ya jadi jangan ikut-ikut yang begitu gitu ya. Terus wazidu al khianat, mustahil para nabi itu khianat. Apa khianat itu? Melakukan sesuatu apa yang haram atau yang makruh atau yang khilafil aula, sesuatu yang dilarang oleh Allah, sengaja menjauh dari Allah, itu bagi para nabi namanya khianat, itu mustahil gitu loh. Wa dalilu ala dalika, apa mustahil nabi itu khianat? Ai wajibnya nabi itu amanat lahum annahum, bagi mereka semua sesungguhnya lau khanu, apabila mereka itu berkhianat, ay khalafu amrullah, atau khilaf dengan perintahnya Allah, bi fi'li muharramin, dengan melakukan yang haram atau yang makruh, au khilafil aula li ghairi tasyri', yang mana itu enggak disyariatkan, lakana ma'murina bimithli dzalika, maka kita pun pasti diperintah mengikuti para nabi. Andai nabi ngelakuin yang makruh, ngelakuin yang haram, khilafil aula, kita pun akan nyontoh. Kok ada wali tingkahnya aneh, kamu muridnya mesti kamu aneh, mesti aneh lah. Kenapa lah gurunya aja aneh begitu, ya muridnya? Makanya ada kamu ngomong apa? Guru kencing berdiri, begitu loh para. Kalau sudah gurunya berdiri kencingnya, apalagi muridnya. Dan Nabi itu tidak pernah ngelakuin, sampai apabila Nabi ngelakuin itu, maka yang dikerjakan Nabi itu akan menjadi contoh untuk umat, karena umat itu mencontoh apa yang dikerjakan Nabi. Maka Allah menjaga nabinya dari melakukan yang haram, yang makruh, dan khilaful aula. Wal muradu bi fi'li ma ya'ummu fi'lal lisan wa qaul, maka yang dimaksud perbuatan di sini adalah perbuatan yang mencakup perbuatan lisan, yaitu ucapan. Apapun yang diucapkan Nabi, nggak pernah berkhianat, nggak pernah melakukan yang haram, nggak pernah melakukan yang makruh. Dikatakan wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah mengatakan yang salah, nggak pernah. Artinya ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, nggak pernah. Wa fi'lal qalbi, dan juga perbuatan hati.
ucapan yang di lisan maupun apa yang jadi ucapan yang di hatinya, sama sekali tidak pernah berkhianat. Li'anna Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala amarona bitibaihim bi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim min ghairi tafsil. Karena kita itu diperintah oleh Allah untuk mengikuti para nabi. Apa yang kita ikuti? Perbuatan mereka, ucapan mereka, keadaan-keadaan mereka min ghairi tafsil, yang tanpa terperinci. Yang tanpa terperinci itu ya bukan niru waktu apa nabinya ada ditiru begitu, enggak. Artinya kalau nabinya garuk-garuk kamu garuk-garuk gitu. Kalau nabinya duduknya nyender kamu nyender, nabi berdiri kamu berdiri. Itu bukan ngikutin ngeledek, itu namanya. Itu nabi itu maknanya sikap nabi kamu praktekkan gitu loh. Yang sikap itu sesuai dengan apa yang dikerjakan nabi. Maka banyak sahabat yang ketika kita melihat mereka, kata sahabat yang lain, seakan-akan saya melihat nabi di situ. Cara makannya sama dengan nabi, cara naik kudanya sama dengan nabi, cara jalannya. Dan itu mereka lakukan tanpa mikir. Mereka ngikutin nabi sepenuhnya tanpa mikir. Atau memikir itu nggak pakai nanya ini manfaatnya apa, ini faedahnya apa, untungnya apa, enggak. Asal nabi kerjain saya ikut. Sampai ada sahabat yang kalau mau maju perang kudanya muter 3 kali. Kenapa? Nabi pernah begitu dulu. Nah, untungnya apa? Nggak tahu saya. Kan aneh. Pokoknya saya ngikutin nabi dah gitu. Ada lagi sahabat yang lewat suatu pohon, karena pohonnya itu pendek, nabi lewatnya menungkul. Karena lah sahabat itu pendek, nggak usah menungkul, nggak apa-apa. Dia bertungkul. Kenapa? Nabi juga bertungkul. Nabi kena, ya biarin saya juga bertungkul. Itu namanya mengikuti nabi tanpa tanya apa hikmahnya apa enggak. Hingga nabi betul-betul apa foto, film atau gambaran yang sepenuhnya untuk mereka ikuti. Dari apapun tingkahnya nabi. Hingga ada hadis yang mengatakan semangka itu buah yang paling enak di antara buah-buah yang enak, yang vitaminnya banyak, seger. Tapi Imam Ahmad bin Hambal nggak mau makan semangka. Kenapa? Saya nggak pernah lihat hadis caranya nabi makan semangka gitu loh. Apa dibuang bijinya dulu? Apa nggak ngerti saya nggak makan dah. Coba. Cuman gara-gara nggak ngerti caranya nabi makan gitu loh. Bukan nggak doyan semangka, bukan. Artinya praktek hidupnya dari cara duduk, cara makan, cara jalan, plek ngikutin nabi. Nabi kalau minum gimana sih? Oh begini. Ya dia praktek begitu. Nabi caranya makan kurma gimana sih? Begitu. Oh iya, Nabi praktek begitu. Nabi caranya makan pisang gimana? Oh iya, dia praktek begitu. Nggak ada cara yang dikerjakan khilaf sama Nabi, nggak ada. Ini sahabatnya Rasul demikian, melihat apa? Nabi adalah contoh. Andai ada yang salah dari mereka, berarti kesalahan itu akan ditiru oleh para sahabatnya. Wa ma ada ma thabata ikhtisasuhum bihi wa ma adal umurul jabaliyati kal qiyam wal qu'ud wal masyi fa inna lam nu'mar bittiba'i dzalika. Selain apa yang sudah menjadi tetap bagi kekhususan mereka dan selain masalah-masalah yang menjadi karakteristik mereka seperti sikap berdiri, duduk, jalan, maka sungguhnya kita tidak diperintahkan mengikuti mereka di dalam hal-hal semacam itu. Persis ya nggak bisa dan nggak diperintahkan. Yang penting Nabi ketika begini ngapain? Oh ngerjain yang wajib, kamu ikut wajibnya dengan sebisa kamu. Oh ini Nabi begini sunnah, ya dengan sebisa kamu sunnah. Nggak harus oh cara sunnahnya harus plek sama Nabi, ya nggak harus. Cara berdirinya harus kayak Nabi, cara ya nggak bisa. Yang diperintahkan mengikuti apa yang Nabi ajarkan dalam bentuk hukum-hukum. Oh cara sholatnya begini, Nabi berdiri, kamu berdiri. Ya berdirinya sebisanya kamu. Jangan, enggak belum cocok sama berdirinya Nabi. Ya kan repot, harus cocok plek sama
Nanti jenggot juga dihitung sama pas sama jenggotnya Nabi, kan berat. Ini belum cocok sama jenggot Nabi nih. Berapa jumlahnya coba? Wah, repot. Itu namanya perkara-perkara yang khusus yang kita nggak bisa niru. Nah, kalau para sahabat kemudian kok bisa meniru para nabi, maka ini adalah karena mereka senantiasa bersama para nabi, hingga mereka tahu cara makannya, cara duduknya, cara jalannya, dan itu dilakukan mereka karena sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yasihu an nu'mara bi muharramin aw makruhin, dan tidak sah apabila kita diperintah oleh Allah untuk melakukan yang haram atau yang makruh. Nggak ada beritanya, boleh lo ngelakuin yang haram yang makruh, boleh, yang penting niatnya karena Allah. Nggak ada begitu, nggak ada. Ini sesuatu yang dilarang. Wa khilafil aula, dan begitu pun khilafil oleh Allah Ta'ala la ya'muru bil fahsya, karena Allah tidak pernah perintah kita kepada perkara yang jelek. Fata'ayyana, maka jelas anahum la yaf'alu illa ta'ah, mereka para rasul tidak melakukan sesuatu kecuali ketaatan, imma wajibatan au mandubatan. Tak itu perbuatan ketaatan itu termasuk yang wajib atau yang sunnah. Fala yakunu af'aluhu muharramatan au makruhan, maka tidak terjadi amal perbuatan mereka itu haram atau makruh. Wala khilafil aula, walaupun itu perkara yang khilafal aula, wa af'aluhum dairatun bainal wajibi wal mandub. Wah, itu Nabi pernah kawin 4 kali lebih, haram. Ini khusus bagi Nabi, kamu nggak boleh ikut-ikut. Nabi nggak terima zakat, itu khusus, nggak boleh kamu ikut. Saya juga nggak mau terima zakat mulai sekarang. Oh, yang terima siapa terus? Semua orang, saya mau ikut Nabi, nggak mau terima zakat. Wah, bubar perintah zakat nanti akhirnya. Nggak boleh, nggak boleh terima. Nabi nggak pernah nulis, mulai sekarang saya nggak mau nulis, sekolahan bubar akhirnya. Kamu nggak mau, itu khusus buat Nabi, nggak mau nulis, nggak boleh nulis. Nabi dilarang nulis, Nabi dilarang baca, itu khusus untuk Nabi. Karena nggak ada perlunya Nabi baca apa Nabi. Nabi kan perlu yang namanya bos, presiden itu ketika dapat surat yang bacain siapa? Nggak ada bos. Baca dari si Anu untuk raja mengabarkan anu, oh ya, balas begini, oh ya, nggak ada. Sini kita nulis sendiri, jangan rahasia, biar saya nulisin. Gimana sih kok raja nulis? Nabi nggak diperintah nulis, nggak diperintah baca, dilarang oleh Allah baca, dan itu larangan khususnya Nabi, seperti Nabi dilarang terima zakat, Nabi dilarang untuk tidak sholat duha. Bagi kita sunnah, Nabi wajib, nggak pernah Nabi. Ini bentuk mempraktekkan hukum untuk kita. Maka yang khusus itu ya jangan kita ikuti, tapi yang diperintahkan yang mau kita ikuti. Wala yadkhuluha mubahu li'annahum idza fa'aluhu yakunu li bayanil jawaz. Maka tidak pernah melakukan yang mubah, dan apabila Nabi kok melakukan yang mubah, maka itu untuk menunjukkan itu jawaz. Wa tasyri', atau itu adalah untuk tasyri' wa immal wajib au mandub, hingga dia menjadi sesuatu yang disyariatkan, entah itu jadinya wajib atau jadinya sunnah. Kalau itu mubah meningkat jadi wajib atau sunnah. Wa hadzal hujjatu sam'iyyah awi syar'iyyah, maka ini adalah alasan berdasarkan wahyu. Wa in kanat ala surati dalil akli, walaupun ini punya alasan-alasan yang berbentuk dalil-dalil akli, tapi ada pula yang menunjukkan kita susun dengan dalil-dalil syar'i. Li'anna dalil al-mulazamati syar'iyun, karena dalil mulazamah yang datang dari syar'i, ini datang dalilnya syar'i tapi dimaknai atau digunakan oleh orang-orang ahli akli. Apa dalil lazimnya? Adalah qaulu ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah maka itu ikutilah aku. Wa ana butlana tali bidal syar'i wa huwa qauluhu
ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya. Maka yang membatalkannya adalah dalilnya Allah yang lain, firman-Nya Allah, wa Allah tidak pernah perintah pada yang jelek-jelek. Dalil yang mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni menunjukkan semua yang Nabi kerjakan kebaikan. Mana pembatalannya? Allah tidak pernah memerintahkan yang jelek-jelek, enggak pernah. Bi khilafil hujjati ala wujubi sidqihim, beda dengan hujjah dalilnya sidik bagi Nabi, fa innaha aqliyatun, maka itu murni menggunakan dalil akli, dalil mukjizat, dalil yang ditampakkan langsung, nggak usah pakai tulisan syar'i. Makanya katakan dalilnya apa? Dalil apa? Khobar hukmi. Khobar hukmi ini bentuknya mukjizat. Kalau khobar syar'i bentuknya Al-Qur'an atau hadis seperti yang tadi disampaikan dalam dalilnya amanah. Jadi bi khilafi hujjati ala wujubi sidik, beda dengan hujjah tentang dalilnya wajib sidik, itu menggunakan dalil akli. Walidzalika qala Sanusi, maka berkata Imam As-Sanusi, wa yastahilu alaihim al-kidbu aklan wal asi syar'an. Kata Imam Sanusi, maka mustahil bagi Nabi itu kedzib, itu menurut akal, dan mustahilnya Nabi maksiat menurut syar'i. Kalau kata akli, Nabi melakukan sesuatu itu, Nabi itu diciptakan sama Allah, maka Nabi ya nurut saja, diciptakan jadi apa saja sama Allah. Tapi ketika bicara syar'inya, tidak mungkin Nabi melakukan satu kemaksiatan, karena Allah tidak pernah memerintahkan kepada kemaksiatan. Andai ada perkara maksiat dikerjakan Nabi, maka berarti ayat di atas batal, rusak pula semua yang menunjukkan kemaksuman para Nabi untuk diikuti. Apabila pernah Nabi melakukan perbuatan yang haram, kemudian kita ikuti, kemudian dikatakan, oh kamu telah melakukan yang haram, tapi saya kan ikut Nabi. Nabi nggak pernah ngelakuin yang haram. Ini dalilnya wajib Nabi bersifat apa? Amanah. Dalil ini sebenarnya sama dengan dalilnya Nabi bersifat tabligh. Apa itu dalilnya? Ya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, artinya apa yang Nabi sampaikan semuanya pasti dari Allah. Nggak mungkin apa yang Nabi sampaikan dari dirinya sendiri, karena Allah tidak merintah yang jelek-jelek untuk para nabi, hingga Nabi nggak pernah menyampaikan hal yang jelek pada apa yang disampaikannya, nggak pernah. Ini wajibnya Allah, wajibnya para nabi bersifat amanah. Terus wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam at-tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Ini wajib tabligh nih. Wajib Nabi bersifat tabligh, menyampaikan segala yang Allah perintahkan kepada makhluk. Ada yang disampaikan Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada makhluk, yang hukumnya apa? Wajib. Bi khilafi ma umiru bikitmanihi, beda dengan perkara yang diperintah untuk disimpan. Nah ini nih. Jadi Nabi itu dapat berita dari Allah, ada berita yang Allah perintah untuk disampaikan, ada yang untuk disimpan bagi dirinya. Jadi jangan dianggap semua yang disampaikan Nabi harus disampaikan juga, enggak. Apa yang Allah beritakan, ada yang boleh, ada yang harus disimpan, ada yang harus disampaikan. Wa ma khuyyiru fihi, dan apa-apa yang Nabi boleh memilih. Untuk disampaikan boleh, nggak disampaikan juga boleh. Makanya banyak ada ulama-ulama yang menyampaikan tentang hadis-hadis yang dia dapat ngimpi dari Nabi. Ketika ngimpi mereka mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku satu hadis yang belum pernah kamu sampaikan untuk siapapun. Ya Her,
apa masalahnya? Kopi, masalah tasbih. Itu hadisnya kok datang susulan, kenapa? Ya ini yang Nabi boleh memilih gitu loh. Mau disampaikan boleh, nggak disampaikan boleh. Jadi bukan Nabi itu ya wajib menyampaikan yang diperintah untuk disampaikan. Jadi kita harus batasin nih. Ada yang Nabi harus menyimpan, ada yang Nabi boleh memilih. Falaisa tablighu kullu minhuma wajiban. Maka tidak berarti untuk yang kedua tadi yang disimpan dan yang memilih itu wajib disampaikan pula. Bal yajibu kitman. Bahkan yang untuk disimpan justru wajib Nabi untuk menyimpannya. Enggak mungkin Nabi menyampaikannya. Ma umiru bi kitmanihi wala yajibu alaihim syai'un fiha khuyyiru fihi, dan tidak ada kewajiban untuk Nabi menyampaikan apa yang Nabi boleh memilih. Jadi Nabi itu ya speaker. Kalau kita mau bicara speaker itu kalau saya ngomong A ya keluarnya A gitu loh. Apa yang Allah beritakan ya sesuai, nggak ada yang Nabi sembunyikan, nggak ada. Kalau Allah perintah ngomongnya A begini, ya Nabi ngomongnya A begitu, nggak pernah dikurangi sama sekali. Beda dengan orang-orang yang kemudian mereka menyimpan atau menghilangkan berita-berita yang berasal dari kitab-kitab suci mereka, kayak apa? Injil, Zabur, Taurat, yang kemudian dikurangi isinya hanya karena apa? Pesanan seseorang, hanya karena nggak cocok sama hukum, hanya karena ingin mendapatkan harta yang sedikit. Makanya banyak kitab-kitab yang kita sekarang lihat dari Injil, Zabur, Taurat sudah nggak ada yang asli, nggak ada. Kenapa? Udah dipotong, udah dikurangin, padahal tidak pernah apa yang Nabi sampaikan itu dikurangi dari kitab-kitab tersebut. Kita melihat pada diri kita, pada kitab kita, sahabat Nabi menyampaikan 30 juz seluruhnya kepada kita, nggak dikurangi sedikit pun. 114 surat, 6.666 ayat yang diberitakan ini disampaikan seluruhnya tanpa dikurangi. Kalau kita ngomong ada orang-orang yang ngurangin, maka itu bukanlah dari umat Islam. Umat Islam, sahabat Nabi, para wali-walinya, para pewaris Nabi semua menyampaikan apa yang Nabi sampaikan tanpa dikurangin, tanpa mereka menambah-nambahkan sedikit pun. Jadi Nabi menyampaikan segala apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada kita. Bentuknya apa? Yang Nabi sampaikan bentuknya apa? Hukum, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sah, batal. Bedanya apa dengan para nabi? Para nabi nggak nyampein ini. Para nabi nggak nyampein, nggak mendapatkan langsung dari Allah untuk disampaikan kepada yang lain, enggak. Yang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, hukum-hukum ini hanya datang kepada para Rasul, sehingga para Rasul itu bisa merubah hukum yang sebelumnya, bisa menambahi hukum yang sebelumnya, bisa mengurangi hukum yang sebelumnya, gitu loh. Nabi yang sebelumnya datang dipotong ayatnya, dibuang, dinusah boleh, atau diganti yang lain, ditambahkan hal yang baru. Ini yang boleh ngelakuin hanya para Rasul, nggak boleh. Nabi nggak punya hak, nggak punya kedudukan untuk merubah ini semua. Jadi beda Nabi dan Rasul, gitu loh. Yang punya sifat tabligh menyampaikan hukum ini hanya para Rasul, bukan para Nabi. Jadi beda Nabi dan Rasul. Dari mana bedanya? Dari hukum tabligh. Sidik, amanah sama, patonah sama, tapi bedanya dalam sifat tabligh. Kalau Rasul wajib tabligh, para Nabi nggak wajib tabligh. Wadziduhu kitman, apa yang menjadi lawannya tabligh adalah sifat kitman. Apa itu kitman? Menyembunyikan apa yang wajib disampaikan. Nggak ada.
Hanya hati-hati sama kelompok-kelompok orang-orang Syiah yang mengatakan ada yang Nabi belum sampaikan, yang nanti akan disampaikan oleh generasi berikutnya. Apa? Nggak ada. Ai jami'i ma umiru bitablighi khalqi. Nggak mungkin Nabi meninggalkan sesuatu yang wajib disampaikan. Quran ayat Fatihah 7 ayat kurang 1, ya nggak ada. Tiba-tiba muncul ternyata Nabi pesan sama saya ayat itu kurang 1, saya harus melengkapi. Gundulmu gitu. Nggak ada begitu, nggak ada. Dikatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam madina. Ini kan ulama mengatakan itu ayat yang menunjukkan kesempurnaan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, nggak ada yang ketinggalan gitu loh. Ya, mustahil Nabi menyimpan apa-apa yang wajib disampaikan. Kalau yang wajib disimpan gimana? Ya disimpan. Kayak apa contohnya? Nabi tahu tentang kiamat, tapi Nabi nggak nyampein kapan waktunya. Kenapa? Allah nggak perintah. Nabi hanya diperintah nyampein tanda-tandanya. Nabi tahu tentang ruh, tapi Nabi nggak banyak cerita tentang ruh. Nah, cerita yang penting-penting aja masalah ruh. Nabi mah nggak ngerti ruh. Ini banyak loh. Ayatnya apa? Qul apa ayatnya? Ketika Nabi ditanya masalah ruh, inna ruh min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Nah, kita itu nggak ngerti masalah ruh, sedikit doang pengetahuannya. Ente kan Nabi sama, sama kayak ente. Gimana sih? Tentang Allah yang lebih agung dari ruh saja Nabi tahu. Kok apalagi masalah ruh yang kecil nyemeh begitu. Tentang Allah yang maha agung Nabi begitu cara mikirnya gitu loh. Jangan Nabi mah nggak tahu masalah ruh masalah berat. Nah kalau Allah enteng. Gimana sih enteng masalah ruh? Tapi Nabi nggak banyak menyampaikan. Kenapa? Karena nggak Allah perintahkan untuk banyak menyampaikan. Sampaikannya penting-penting saja. Yang lain bagaimana? Disimpan untuk pengetahuannya Nabi. Begitupun tentang Asyra mubasyirin fil jannah, 10 orang yang akan masuk surga. Nabi sampaikan, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Kok yang lain kok enggak? Ya enggak diperintah. Kalau dibacakan semua yang ahli surga dibacakan apa enggak? Jadi jangan sampai kita ngatakan Nabi enggak tahu. Yang disimpan oleh Nabi kata ulama lebih banyak dari yang disampaikan oleh Nabi. Itu untuk pengetahuan dirinya. Dan ada pula yang Nabi boleh memilih untuk disampaikan atau enggak disampaikan. Wa dalilu ala dalika, apa sih dalilnya kalau Nabi itu tabligh menyampaikan ai jami'i ma umiru bitablighi annahum, sungguhnya mereka itu laulam yablughu, kalau Nabi itu enggak tabligh laka tamu pasti menyimpan lawasi tota bainal kitman wa tabligh, karena nggak ada tengah-tengah antara menyimpan dan menyampaikan. Oh saya sampaikan setengah, berarti setengah nyimpen? Ya enggak, itu nyimpen namanya gitu loh. Kalau tabligh ya semua disampaikan. Satu kamu kurangi, kamu kitman, namanya menyimpan. Nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada. Kalau Nabi menyimpan, lau kata musyai'an, Nabi menyimpan sesuatu, au ba'don, ai ba'don, mimma umiru bitablighihi, atas sesuatu yang Nabi diperintah untuk menyampaikannya, lil khalqi, lakunna ma'murina bikitmanil ilm, maka kita pun sebagai umat akan diperintah menyimpan ilmu yang bermanfaat. Wah ini ilmu penting, jangan buat saya khusus ini, yang lain biarin bodoh amat lah. Ini buat gua khusus, nggak ada begitu, nggak ada. Nabi perintah semua sampaikan ketika itu berkaitan sama ilmu agama, nggak boleh ada yang menyimpannya. Lakanu ma'murina bikitmanil ilmi li'anna Allah ta'ala amarona biktidai bihim, karena Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka loh. Dalilnya kembali kepada
sifat amanah. Apa? Haitsu qala fi yakin nabi ini wattabi'u la'allakum tahtadun. Sama kayak qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sama, Nabi menyampaikan, ya kamu harus menyampaikan. Makanya semua umat Islam itu sebenarnya misioneris gitu loh. Jangan, oh saya mau nggak ikut-ikut urusan dakwah, bukan urusan saya lah. Urusan kamu apa? Urusan dakwah gitu. Bukan dakwah, urusan kamu apa? Dakwah itu atas sama istri, anak itu kamu pendakwah namanya. Nggak pendakwah, nggak, semua kita pendakwah. Semua kita harus menyampaikan apa yang dapat dari Nabi, walaupun cuman bisanya ke anak, kok ke istri, ya sudah. Jangan, oh saya mau dakwah nggak ikut-ikut lah, bukan urusan saya. Urusan lu apa? Urusan Islam, ngancurin Islam. Itu loh, sekarang kampung saya banyak misioneris datang dari sono-sono bagi-bagi apa? Sembako, bagi-bagi pengobatan gratis, harus kita bubarkan, kita cegah, jangan sampai masuk. Bagus, mau sembako datang, pengobatan gratis datang kok. Loh, ini nanti terpengaruh, kamu kiainya ikut program kristenisasi, kok saya ikut? Ngamuk kiainya. Habib ini kalau ngomong kok saya ikut program. Kalau kamu nggak ngajarin tauhid, berarti kamu ikut program kristenisasi namanya. Kamu nggak dukung orang ngaji tauhid, kamu ikut program kristenisasi namanya. Biarin sembako datang, pengobatan datang. Kalau mereka ngasih tauhid, nggak bakal ikut yang lain, nggak. Untung dapat sembako, pengobatan, lu mana aja. Cekap, jangan nanti pengaruh. Lah kamunya aja kalau nggak terpengaruh. Suka aneh-aneh, jadi jangan terus merasa kamu sudah menyampaikan sesuatu yang penting, terus kamu jadinya bisa menjaga semua umat. Enggak, ada benteng yang terpenting untuk bisa membentengi mereka, yaitu benteng akidah. Maka mereka nggak akan terpengaruh kepada ajaran yang lain. Kalau selama nggak dikasih akidah, udah mau kamu bentengi sekuat kayak apa, kamu lengah dikit melenceng aja. Kamunya nggak lengah aja kadang melenceng masih. Jadi penting bentengi dengan akidah agar mereka aman. Jadi Nabi tidak pernah menyimpan pengetahuan, selalu menyimpan sesuatu yang memang Allah perintahkan untuk diketahui. Wala yasihu an nu'mara bihi ay bikitman ilmi, dan enggak mungkin Nabi itu memerintahkan kita untuk menyimpan pengetahuan. Nabi ngomong sama sahabat, buat kamu doang khusus ya. Enggak ada begitu, enggak ada. Khusus buat ini jangan, enggak ada begitu, enggak ada. Semua yang Nabi sampaikan, pesan yang enggak hadir, yang datang sampaikan untuk yang lain. Begitu selalu. Tandanya ini ilmu harus sampai kepada semua orang, enggak boleh tersimpan. Li'anal katimal ilmi mal'unun, karena penyimpan ilmu hukumnya apa? Mal'un. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab Alkitab, maka mereka itu dialah orang yang dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Harus dilaknat sama Allah dan dilaknat oleh malaikat, oleh manusia, oleh hewan, oleh tumbuhan, semua melaknat dia. Ini orang-orang yang menyimpan ilmu pengetahuan. Makanya hati-hati nih. Suatu daerah dia pintar sendiri, yang lain goblok, biarin amat lah. Itu nggak bisa sholat, lah bodoh amat, bukan urusan gua. Urusan siapa? Bapaknya. Wah, hati-hati ente nanti yang diadab dulu. Kalau ada kemaksiatan muncul di situ, kamu ada orang alim, yang alim akan ditanya. Waktu kamu maksiat, ada siapa di situ? Ada si fulan, ya Allah, panggil fulan. Maksiat, kenapa dibiarin? Lah, bukan urusan saya, Allah. Ini jangan sampai orang ahli ilmu melihat kebodohan dia diem saja, jangan sampai, harus dia bersikap untuk meluruskan sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kita nggak diperintah menyimpan ilmu pengetahuan. Yang banyak menyimpan ilmu pengetahuan itu guru-guru silat gitu. Bukan guru-guru agama, bukan. Kalau guru silat bisa tuh nyimpan ilmu pengetahuan. Jurus Kalau dikasih tahu repot nanti. Habis semua ada ilmunya. Enggak ada. Itu pasti kalau guru silat bisa begitu. Kalau guru agama enggak ada. Imam Syafi'i radhiyallahu an berguru sama Imam Malik. Habis ilmunya Imam Malik, Imam Syafi'i udah ilmu saya udah habis. Nih kamu saya kasih ongkos, ngaji sama dia. Coba itu. Biar lebih pinter dari gurunya. Jadi murid kadang lebih pinter dari gurunya. Contohnya siapa? Gurunya Habibie. Pinter mana Habibie? Gurunya Habibie nanya sepeda, Habibinya pesawat terbang. Kenapa? Lebih pintar. Kenapa? Memang yang namanya guru begitu. Apalagi guru agama. Ya Allah, ada muridnya kok pintar terus kembang ngaji sono. Hingga dia bisa menyampaikan sepenuhnya kepada orang setelahnya dengan lebih baik. Gitu loh. Kalau saya sudah nyampein baik, saya pengen murid saya lebih baik dari saya untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya. Gitu loh. Agar agama terus berjalan. Jangan sampai agama berhenti di tangan saya, jangan sampai. Bahaya sampai ilmunya sholat kok berhenti di kamu. Wah, hati-hati ente. Setelahnya nggak tahu ilmu sholat, waduh. Kamu yang paling pertama dihukum untuk orang setelahnya nggak sholat. Nah ini gara-gara ini nih. Kenapa nggak disampaikan? Sibuk ya Allah. Saya ngurusin partai, nggak sempet nyampein ilmu sholat ya Allah. Aduh ini. Jadi nggak boleh menyimpan ilmu agama. Lah beda lagi sama kitab-kitab yang haram dipelajari. Beda nih. Ada pesan ulama yang kitab itu haram dipelajari kalau belum pada tingkat tertentu gitu loh. Kalau nggak bareng sama guru. Ada kitab yang kamu boleh belajar sendiri, boleh. Untuk penambahan pengetahuan kamu boleh kamu kaji. Karangannya si fulan baca sebagai kajian tambahan pengetahuan kamu. Tapi ada yang kamu nggak boleh memang ketika belum pada makom tertentu. Kayak bukunya anak kuliah dibaca anak SMA, ya pusing nanti. Ini ngomong apa sih kok nggak paham? Terus nggak jelas ini ilmu. Bukan nggak jelas, kamunya belum pada kedudukannya, hingga jangan sampai kita kelewat mentang-mentang ini ilmu kelas tinggi, kita yang belum tinggi pengen jadi orang yang tinggi, belajar nanti ketinggian kamu, yang lain jadi di bawah semua, saya paling tinggi, kan repot. Begitu dibangunin, ngimpi, nggak taunya saya paling tinggi, itu merasanya paling tinggi, kan berat ya. Jadi kita ngaji ilmu tauhid ini ilmu dasar. Bukan ilmu tinggi, bukan, ini ilmu dasar. Kenapa? Dasarnya agama adalah akidah. Jangan ini ilmu paling tinggi. Kok paling tinggi? Wong ini ilmu dasar akidah kok paling tinggi. Ini anak SD suruh ngapalin wujud kita, Mbak. Kok paling tinggi gimana? Kalau paling tinggi ya nanti ngajinya kalau sudah kiut-kiut ente baru ngaji. Ngaji tauhid kalau sudah 40 tahun. Ya Allah, berat. Jadi kamu suruh kafir dulu baru mukmin setelah 40 tahun. Nah kalau sempet belum 40 tahun qaid kamu bagaimana? Kan berat. Jadi jangan sampai orang menyimpan ilmu pengetahuan. Kalau nggak seneng sama kajian tauhid, jangan menghalangi orang ngaji tauhid. Cukup kamu arahkan, mau ngaji tauhid, sana yang benar, sana yang benar, sana jangan, begitu dong. Jangan, nggak usah ngaji tauhid, bahaya. Yang melarang ilmu ngaji ilmu tauhid mau bubarin agama, gitu aja. Katakan oleh para ulama kita, sudah jadi keputusan yang sepakat semuanya, tauhid menjadi usuluddin, dasar-dasarnya agama. Maka yang kita sampaikan adalah apa yang menjadi dasar keagamaan kita. Kalau ada orang kok melenceng jadi Wahabi, jadi Mu'tazilah, jadi Syiah, jadi pasti dia nggak punya dasar akidah.
Ketika dia punya dasar akidah, insya Allah kita akan terjaga dari semua kesesatan, semua kekhilafan, semua keingkaran yang sampai membawa kita kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan, khususnya malam apa ini? Nuzul Quran. Jadi kita sudah buka bersama, tarawih bersama, sekarang kita ngaji bersama. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat curahan rahmat, curahan maghfirah, curahan karunia Allah. Ini kita dapat mukjizatnya Al-Qur'an, karomahnya Al-Qur'an, ilmunya Al-Qur'an yang meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana darabna wa anana asrafna la ladha ashrafna fatub توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان أو جيرة أو صحبة من ربي اسما فضلا وجودا منان بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه دادا طهسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.